Lo pemerintah, maaf banget, kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih, halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kadrun nggak komentari tarif sertifikasi halal turun dari 4 juta jadi 650.000. Ditulis oleh Exter di dcworld.com. Yang tidak penting tapi dijadikan sebagai masalah serius. Sedangkan yang penting dan substantif pura-pura tidak dilihat. Salah satunya adalah soal tarif sertifikasi halal. Saking sibuknya perdebatkan logo halal yang baru, pernah nggak kita bertanya berapa tarif sertifikasi halal di bawah Kementerian Agama? Sebenarnya ini berita yang sudah lumayan lama, tapi tidak lama-lama banget. Januari 2022 lalu. Tarif sertifikasi halal mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan bisa 0 rupiah. Ada beberapa ketentuan tarif sertifikasi halal. Di antaranya adalah untuk usaha mikro dan kecil atau UMK. Berlaku tarif 0 rupiah melalui mekanisme self-declare atau deklarasi halal secara mandiri. Sementara itu, untuk biaya sertifikasi halal reguler UMK dipatok 650.000, di mana 300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk, 350.000 untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH. Sebelum ketentuan tarif ini, biaya sertifikasi halal cukup memberatkan. Kabarnya sekitar 3 juta sampai 4 juta rupiah. Dari 4 juta hingga 650.000, ini penurunan yang luar biasa. Ibarat diskon 83,75%. Diskon habis-habisan. Wajar karena harga sebelumnya sangat berat bagi UMK. Usaha yang kecil-kecilan tapi dibebani oleh biaya sertifikasi yang mencekik leher. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kelompok sebelah dan komplotan Kadrun soal ini? Saya yakin mereka tidak akan melihat ke sana, pura-pura buta. Padahal inilah substansi terpenting. Bagaimana sertifikasi halal tidak memberatkan pelaku usaha. Tapi bagi mereka, logo halal, warna, filosofi, dan lain-lain semua diperdebatkan. Benang merahnya terlihat jelas kan? Kenapa mereka tidak kecam MUI yang mematok harga begitu tinggi setelah penurunan harga yang sangat signifikan ini? Ada 1 juta saja yang mengajukan sertifikasi halal, kalikan saja berapa banyak yang didapat MUI. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang didapat MUI selama ini, karena kalau tidak salah ada kabar MUI tidak mau diaudit. Tolong meralat kalau saya salah soal ini. Kabar pengambil alihan wewenang sertifikasi halal oleh Kemenak memang sudah mulai terdengar sejak dulu. Dan ini ditegaskan oleh Menak Gus Yahud yang menyatakan label halal yang dikeluarkan MUI tidak akan berlaku lagi secara bertahap. Bagi yang masih punya stok, masih bisa dipakai dan dihabiskan. Sertifikasi halal tidak lagi oleh ormas, tapi oleh pemerintah melalui Kemenak. Penerbitan sertifikasi halal yang dulunya melalui Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tidak lama kemudian terjadi pergolakan yang tak penting malah diributkan.
Padahal intinya adalah produk tersebut sudah diuji dan sah halal. Rombongan kadrun malah ributkan yang tak penting. Kenapa tak ributkan tarif yang sebelumnya mencekik leher? Kenapa tidak protes soal kulkas halal yang sebenarnya tidak nyambung? Apakah mereka tidak senang MUI seperti pelan-pelan disingkirkan secara halus? Atau MUI sendiri yang merasa tak senang karena wewenangnya yang menggiurkan ini diambil oleh Kemenak? Sementara itu, media Tempo memuat sebuah pemberitaan yang menurut saya menarik. Dikatakan ada berbagai permasalahan sertifikasi halal oleh MUI yang pernah terkuak. Mulai dari transaksi mahal label halal hingga dugaan keterlibatan mantan petinggi MUI dalam 4 lipat label halal. Laporan majalah Tempo edisi 24 Februari 2014 dengan sampul #label halal menyebutkan bagaimana peran petinggi MUI dalam menetapkan organisasi mana yang bisa memperoleh lisensi. MUI pernah ditengarai memainkan pemberian lisensi untuk organisasi sertifikasi halal di Australia. Penelusuran Tempo, sejumlah bukti menunjukkan ada setoran-setoran yang dikirim terkait dengan pemberian lisensi untuk perusahaan di Australia. Lisensi ini digunakan oleh perusahaan lokal Australia untuk memberi label halal bagi produk yang dijual di Indonesia. Ketua Halal Certification Authority yang berbasis di Sydney, Mohamed El Mauli, menuturkan siapa saja yang ingin mendapatkan lisensi itu harus membayar sejumlah uang ke MUI. Ulasannya lengkap, silakan baca link di bawah secara detail. Benar atau tidak, silakan nilai sendiri. Jadi, ribut-ribut tak penting. Ini hanyalah narasi yang dimainkan oleh kelompok sebelah. Jadi, kalau isu tak penting yang dipermasalahkan, lalu isu penting malah tak dilirik. Ini adalah kerjaan mereka. Itu rumus yang sulit dibantah. Bagaimana menurut Anda?